Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang ke-64, bab ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Qala al-muallif rahimahullah, bab tentang permasalahan bersumpah atas Allah. Bab tentang permasalahan bersumpah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini tentang bersumpah atas Allah, bukan bersumpah dengan nama Allah saja, tetapi bersumpah dengan nama Allah dan atas Allah. Kalau pada bab yang pernah kita bahas adalah tentang adab-adab bersumpah dengan nama Allah, yaitu haramnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau bersumpah harus dengan mengucapkan nama Allah. Demi Allah, kalau dalam bahasa Arabnya bisa dengan wallahi, tallahi atau billahi. Tidak boleh dengan menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang dibahas di dalam bab ini adalah bersumpah atas Allah, walaupun dengan nama Allah. Bagaimana bentuknya? Contohnya seorang yang mengucapkan wallahi la yaf'alanna Allahu kadza, atau wallahi la yaf'alu Allahu kadza. Seorang bersumpah demi Allah, Allah akan melakukan ini, atau sebaliknya, demi Allah, Allah tidak akan melakukan yang ini. Jadi dia mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia sudah tahu apa yang akan Allah lakukan, seakan-akan Allah melakukan sesuai yang dia inginkan. Misalkan dia mengatakan demi Allah engkau pasti masuk neraka. Waliyadzubillah, ini ucapan kekufuran. Seakan-akan dia mengetahui apa yang Allah inginkan. Demi Allah aku pasti masuk surga. Dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini yang dimaksud dengan bersumpah atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bersumpah dalam bentuk ini tidak semuanya terlarang. Ada 3 bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Bentuk yang pertama, seorang bersumpah dengan nama Allah dalam masalah yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berupa penafikan maupun penetapan. Penafikan, contoh penafikan, seorang bersumpah wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Dia bersumpah dengan nama Allah atas Allah terhadap apa yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu penafikan maupun penetapan. Contoh penafikan, wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih, demi Allah, Allah tidak akan masukkan, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Ini benar, karena telah dikabarkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Atau penetapan, demi Allah, orang-orang beriman pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Jelas, banyak dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang menetapkan demikian. Jadi dia hanya bersumpah untuk menetapkan sesuatu yang memang ditetapkan oleh Al-Quran, atau menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini boleh. Paham tuh? Yang seperti ini boleh. Baik. Bentuk yang kedua, seorang yang bersumpah atas Allah karena kuatnya pengharapan kepada Allah dan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang kedua. Seorang yang bersumpah atas Allah karena kuatnya pengharapan dan prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal ini juga dibolehkan. Seperti yang terjadi pada kisah Ar-Rubai' binti Nadhr. Beliau adalah bibinya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma.
Ar-Rubai' binti Nadhr pernah mematahkan giginya seorang budak dari kalangan Ansar. Seorang budak dari kalangan Ansar dipatahkan giginya oleh Ar-Rubai', mungkin karena ada satu permasalahan. Lalu mereka kemudian bersepakat untuk meminta keadilan, berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk diqisas, untuk dibalas, patahkan juga giginya. Tetapi keluarga Ar-Rubai' binti Nadhr ini memohon untuk pemaafan saja, perdamaian. Namun kaum Ansar tidak mau menerima perdamaian. Ketika sedang terjadi tawar-menawar perdamaian, maka berdirilah Anas bin Nadhr, saudaranya Rubai', pamannya Anas bin Malik. Lalu beliau mengatakan, "Atuksaru thaniyatur Rubai'? Apakah akan dipatahkan giginya Rubai'?" Dia mengingkari. "Atuksaru thaniyatur Rubai'? Apakah akan dipatahkan giginya Rubai'?" "Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru thaniyatur Rubai'." Demi Allah ya Rasulullah, tidak boleh dipatahkan giginya Rubai'. Padahal Rasulullah SAW sudah memutuskan untuk dikisas. Tapi beliau bermaksud untuk mengatakan demikian bukan mau menolak hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah. Tetapi dia mengucapkan sumpah itu karena kuatnya pengharapan kepada Allah dan baiknya persangkaan kepada Allah bahwa mereka pasti memaafkan. Tidak akan mungkin saudarinya ini dibalas, dipatahkan giginya juga. Lalu kata Rasulullah SAW, "Ya Anas, kitabullahil qisas." Wahai Anas, ini sudah ketetapan Allah untuk dikisas. Gigi dibalas gigi. Lalu Anas bin Nadhr tetap mengatakan, "Wallahi la tuksaru thaniyatur Rubai'." Dikatakan demi Allah tidak bisa dipatahkan giginya Rubai'. Iya. Jadi beliau bermaksud menunjukkan kepada mereka bahwa kuatnya dia mengharap kepada Allah agar jangan sampai dibalas, tetapi dimaafkan saja. Karena kalau keluarganya sudah memaafkan, atau orang yang dipatahkan ini sudah memaafkan, ya sudah selesai, ya tidak perlu dibalas. Lalu orang-orang Ansar karena melihat kesungguhan dia bersumpah dan kuatnya pengharapan terhadap Allah, pada akhirnya mereka memaafkan sehingga tidak jadi dikisas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, apabila mereka itu bersumpah atas Allah, maka Allah akan memenuhi sumpah mereka. Ini keutamaan sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketakwaan mereka dan kuatnya keimanan mereka, seperti yang terjadi pada Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang meninggal pada perang Uhud. Yang sahabat yang memiliki keutamaan ketika di perang Uhud, seakan-akan beliau mencium bau surga sehingga beliau maju berperang sampai ke barisan musuh, akhirnya terbunuh dan dihitung di dalam tubuhnya itu lebih dari 80 sabetan pedang dan tusukan tombak atau terkena panah musuh, sampai-sampai tidak ada lagi yang mengenalnya, tidak ada yang mengenal beliau. Dicincang-cincang hampir 80 luka karena berperang dengan orang-orang kafir. Tidak ada yang mengenali beliau kecuali saudaranya Ar-Rubai' bin Nadhr. Baik, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, seorang yang bersumpah atas Allah dalam bentuk membanggakan dirinya. Ujub. Dia merasa dia orang yang sudah dekat dengan Allah. Dia merasa dia seorang alim. Dia merasa seorang ahli ibadah. Lalu seakan-akan kalau dia sudah bersumpah, Allah pasti kabulkan. Jadi sepertinya Allah tunduk dengan apa yang dia inginkan, karena merasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipuan syaitan. Inilah yang akan dibicarakan di dalam bab ini. Dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dan bisa mengantarkan kepada kekafiran, sebagaimana yang akan kita sebutkan dalilnya. Baik. Dalilnya akan haramnya bersumpah
atas Allah dalam bentuk yang ketiga ini dalam bentuk membanggakan diri karena merasa ahli ibadah, dekat dengan Allah, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Seseorang mengucapkan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia bersumpah atas Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man zalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan. Siapakah yang berani bersumpah atasku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah menghapus amalanmu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa bi hadis Abi Hurairah anna al-qaila rajulun 'abid. Dan dalam hadis Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim, bahwasanya yang mengucapkan itu adalah seorang ahli ibadah. Subhanallah, ahli ibadah yang merasa dia sudah dekat dengan Allah. Padahal belum tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini apakah diterima Allah atau tidak. Lalu dia menyombongkan diri sampai dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah murka kepadanya. Berani dia bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Dia mengucapkan satu kata atau satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Dia mengucapkan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Baik. Perkataan Abu Hurairah ini dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di situ disebutkan kisahnya yang lebih lengkap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyain. Ada dua orang pada zaman Bani Israel yang bersaudara. Fa kana ahaduhuma yudhnib. Salah seorang dari mereka itu pelaku dosa, suka berbuat maksiat. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Sebaliknya, yang satunya lagi itu semangat atau rajin beribadah. Fa kana la yazalul mujtahid yara al akhar ala dzambi. Dan orang yang rajin ibadah ini selalu melihat saudaranya berbuat dosa. Fa yaqulu aqsir. Maka dia pun menasihatkannya untuk berhenti. Fa wajadahu yawman ala dzambin. Lalu pada suatu hari dia mendapati saudaranya berbuat dosa. Faqala lahu aqsir. Maka dia mengatakan kepadanya, berhentilah berbuat dosa. Faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban. Lalu saudaranya mengatakan, biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau diutus untukku sebagai pengawas? Ini tentunya ucapan yang tidak boleh dari seorang yang dinasihati. Faqal, lalu ahli ibadah yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilaka Allahul jannata. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dia bersumpah atas nama Allah, seakan-akan dia sudah tahu apa yang Allah akan lakukan, padahal mereka belum pula meninggalkan kehidupan dunia ini. Wa qubidha arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamin. Lalu ketika mereka meninggal dunia, lalu mereka berdua dikumpulkan untuk menghadap Rabbul Alamin. Faqala li hadzal mujtahid, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli ibadah ini, akunta bi'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran. Apakah engkau tahu tentang aku atau engkau memiliki kemampuan dengan apa yang ada di tanganku? Maka kalau seperti ini adanya, berarti orang yang bersumpah atas Allah dalam bentuk al-ijabu bin nafs, dalam bentuk membanggakan diri, adalah bentuk kekufuran. Sebab Allah mengatakan, apakah engkau mengetahui tentang aku? Jadi seakan-akan dia lebih tahu tentang Allah. Apakah engkau mampu untuk merubah atau menentukan
apa yang ada di tanganku, yakni urusanku. Urusan Allah mau mengampuni seseorang, atau mau mengadab seseorang. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menyangka dia mampu merubah apa yang Allah akan tentukan, atau mau mengatur Allah, atau lebih tahu dari Allah, tidak diragukan lagi, hal itu merupakan bentuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Wa qala lil muznib, lalu Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa tersebut, idhhab fadkhulil jannata bi rahmati. Pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Artinya, pelaku dosa ini bukan pelaku dosa syirik. Karena Allah telah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah mengatakan kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Wa qala lil akhar, lalu Allah berkata kepada ahli ibadah ini, idhabu bihi ilan nar. Allah perintahkan kepada malaikat, bawahlah dia ke neraka. Qala Abu Hurairah, lalu kata Abu Hurairah seperti yang disebutkan oleh Syekh, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya, menghancurkan kehidupannya baik di dunia dan di akhirat kelak. Maka di dalam hadis-hadis ini jelas terdapat ancaman bagi orang yang menyombongkan diri karena ibadah-ibadah yang dia lakukan dan melihat dirinya lebih baik dari orang lain, melihat dirinya sebagai penghuni surga, sedangkan pelaku maksiat dia sudah pastikan sebagai penghuni neraka. Padahal selama kita masih di dunia ini, keadaannya masih sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi kita yang hari ini rajin melaksanakan sholat, taat kepada Allah, besok berbalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak takdirkan. Namun itu bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, selalu kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Minta tolong kepada Allah agar istiqamah. Jangan menyombongkan diri. Kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan, lalu melihat pelaku maksiat, merasa kita lebih baik dari mereka. Padahal bisa jadi besok kita melakukan maksiat dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang hari ini taat kepada Allah mati di atas kesyirikan dan kekafiran. Dan sangat mungkin juga orang yang hari ini kita lihat berbuat maksiat kepada Allah, bahkan melakukan kekafiran dan kesyirikan, lalu Allah berikan dia taufik untuk bertobat sehingga dia mati di atas tauhid dan sunnah. Maka jangan menyombongkan diri. Belum tentu kita bisa mendapatkan husnul khatim. Kita hanya bisa harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan husnul khatimah. Sampai-sampai orang yang ujub ini, yang mengagumi ilmu dan ibadahnya ini dan merasa dekat dengan Allah, mengantarkannya pada perbuatan kekufuran. Dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dari mana dia tahu Allah tidak akan mengampuni si fulan? Padahal si fulan belum mati. Bisa saja Allah berikan taufik sehingga dia bertobat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka dalam hadis ini dikabarkan Allah membenci ucapan tersebut sebab seakan-akan dia menunjukkan lebih tahu dari Allah dan mau mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghapus amalan-amalan yang pernah dia kerjakan. Padahal dulunya dia ahli ibadah. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini dan dalam bab ini adalah larangan bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ijab bin nafsi, dalam bentuk kebanggaan seseorang atau kesombongan seseorang dengan dirinya, yakni dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Pelajaran yang kedua, wajibnya beradab atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang mentauhidkan Allah tentunya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya Allah sangat mulia dan sangat besar.
maka sepatutnya dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat peringatan akan bahaya lisan. Bahwasanya kekafiran dan kesyirikan itu bisa disebabkan hanya karena ucapan lidah yang tidak bertulang ini. Ucapan kita bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Dan sebaliknya juga, dengan sebab kita menjaga lisan dan ucapan-ucapan yang tercela, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, "Man ya'manu li ma baina lihyatayhi wa ma baina rijlayhi admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni antara kumis dan jenggot, yakni mulut atau lisannya, wa ma baina rijlayhi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Siapa yang menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tercela dan menjaga kemaluannya dari perzinahan, maka Nabi SAW akan menjamin baginya surga. Lalu Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz, bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza." Nabi SAW mengatakan, "Tahan oleh kamu ini," sambil beliau memegang lidahnya. Qultu ya Rasulullah, lalu kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Apakah kami akan diazab hanya karena ucapan kita? Lalu kata Rasulullah SAW, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbu an-nas fi an-nari 'ala wujuhihim aw qala ana 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, tidaklah manusia diseret di atas wajah mereka, atau di atas pipi-pipi mereka, atau di atas hidung mereka, kecuali karena apa yang dihasilkan oleh ucapan lisan-lisan mereka. Waliyadzubillah. Karena ucapan bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yara an tablugha haitsu balagat yahwi biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan. Dia tidak pedulikan apa akibat dari ucapan tersebut, seakan-akan kalimat ringan saja. Tetapi ternyata dengan kalimat tersebut membuat dia dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini peringatan Nabi SAW akan bahayanya lisan. Sebab di antara bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, bahkan banyak sekali perbuatan kekafiran kesyirikan kepada Allah hanya dilakukan oleh lisan, bukan oleh anggota tubuh. Maka berhati-hatilah, ya. Jagalah lisan kita, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, baik itu kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pelanggaran kehormatan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab kepada Allah Tabaraka wa taala, serta jangan menyombongkan diri karena hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab hakikatnya kita bisa beribadah kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, itu hanyalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan sebaliknya. Bukan nikmat yang kita berikan kepada Allah, tetapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak patut kita menyombongkan diri. Maka dilarang seorang bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan sebelumnya kami mohon maaf apabila tadi terdengar suara-suara yang ini dikarenakan di samping ada yang sedang sakit, jadi mohon dimaklumi. Dan kita masuki sesi tanya jawab, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi barangkali ada yang masih ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya, baik berkaitan dengan pembahasan
maupun selain itu, kami persilakan ke nomor 0813-949-72127. Langsung saja mungkin Ustaz untuk menyampaikan pembahasan penjelasan pada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu. Ana Ummu Husain di Lafbo. Afwan Ustaz, mau tanya, mana yang lebih utama? Witir sebelum tidur atau di akhir malam? Asalnya yang lebih utama adalah di akhir malam. Namun bisa saja dikembalikan kepada kemampuan seseorang. Kalau seorang khawatir tidak bisa witir di akhir malam karena biasa ketiduran, maka sebaiknya dia witir sebelum tidur. Sebaiknya witir sebelum tidur. Tapi kalau tidak khawatir, yakin bisa bangun malam, sudah terbiasa, maka yang afdal witirnya itu di akhir malam. Salat duha itu dibatasi rakaatnya atau tidak? Yang pasti Nabi SAW melakukan salat duha paling banyak 8 rakaat. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani dalam kisah Fathu Makkah, Nabi SAW salat duha 8 rakaat dan tidak melebihi dari itu. Dan ini yang afdal kita ikuti petunjuk beliau. Yang minimalnya 2 rakaat. Seperti wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan salat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Ustaz, saya mau tanya, salat awwabin dilakukan setelah fardu maghrib, apakah benar? Mohon dijelaskan. Hadis-hadis tentang salat awwabin setelah maghrib adalah hadis-hadis lemah dan palsu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Dhaif Al-Jami'. Adapun yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, salatul awwabin idza ramadatil fisal. Salat awwabin itu apabila anak-anak onta telah kepanasan karena batu-batu kerikil yang mereka biasa lewati itu sudah terbakar matahari. Jadi itulah waktunya. Kapan waktunya itu? Ya mulai matahari mulai memanas sekitar jam 8 ya, kurang lebih 9. Ini waktunya salatul awwabin. Maksudnya adalah salatul duha. Ini yang afdal. Walaupun salat duha itu boleh setelah matahari terbit dengan sempurna sampai sebelum zuhur. Namun ini yang paling afdal waktunya. Ini yang maksud dengan salat awwabin, salat duha, salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum seseorang yang mengganti kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan? Dan apakah orang yang mengganti kelamin tersebut muhrim dengan perempuan? Ini tidak diragukan lagi. Sesuatu yang haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-mutasyabbihina min ar-rijali bin-nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir-rijal." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini bahkan sampai mengganti kelamin. Laknat Allah atas mereka. Allah melaknat. Dan tidak sedikit pun merubah hukum. Dia tidak jadi perempuan. Tidak boleh dia berdua-duaan dengan perempuan atau berikhtilat dengan perempuan. Tidak boleh. Sama sekali tidak menjadi mahram. Tidak merubah hukum. Bagaimana kalau kita dipaksa bersumpah untuk melakukan maksiat, kita mengucapkan sumpah itu sedangkan kita tidak melakukan maksiat? Apakah boleh kita mengucapkan sumpah itu karena dipaksa? Orang yang melakukan kemaksiatan karena dipaksa termasuk sebab yang karenanya dia diampuni. Artinya tidak dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hatinya tidak bermaksud melakukan itu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena ketersalahan, yakni belum tahu ilmunya, belum tahu kalau itu dosa. Padahal dia semangat belajar, tapi belum sampai ilmunya di situ. Wan nisyan, dan karena lupa, dan juga karena dipaksa. Maka walaupun dia sudah bersumpah tidak boleh melakukan maksiat, walaupun sudah bersumpah mau melakukan maksiat tidak boleh dia lakukan. Tetapi kalau dia bermaksud dalam hati mengucapkan sumpah itu, hendaklah dia membayar kafarah. Baik. Ustaz, saya mau bertanya, apakah urusan dunia dan akhirat harus seimbang? Ini termasuk kesalahan yang banyak tersebar pada sebagian masyarakat yang berpendapat atau mengucapkan bahwasannya dunia dan akhirat harus seimbang. Ini kesalahan besar, kesalahan yang sangat besar. Bagaimana kita mau menyeimbangkan dunia dan akhirat? Padahal akhirat itu kekal, sedangkan dunia ini sesuatu yang sangat sedikit. Ya. Tidak bisa diseimbangkan antara dunia dan akhirat.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan ayat ini. Untuk akhirat Allah katakan kejar, cari. Tetapi untuk dunia Allah cuma mengatakan jangan lupakan dunia. Bukan disuruh kejar dunia. Berarti tidak harus diseimbangkan. Harus akhirat yang lebih diutamakan dibanding kehidupan dunia ini. Dan Nabi SAW telah mengingatkan akan perbandingan sedikitnya dunia ini dengan akhirat, sehingga tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Mustarid Ibn Shaddad radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadi fil yam falyanzur bima yarji." Kata Nabi SAW, demi Allah, tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut, lalu dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Sedangkan air di lautan itulah kehidupan akhirat. Bagaimana bisa dibandingkan? Jauh sekali antara dunia dan akhirat. Harus kita lebih mementingkan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Dan semua urusan dunia kita jadikan sarana untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Baik. Anda pernah dengar katanya pakaian yang sunnah adalah mengikuti pakaian masyarakat suatu tempat jika tidak melanggar syar'i. Atau yang sunnah pakai gamis juga sorban atau imamah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Ini pendapat beliau yang menunjukkan fikih beliau yang sangat mendalam. Beliau mengatakan, apakah sunnah itu mengikuti persis seperti yang dilakukan Nabi SAW, yaitu menggunakan gamis, sorban, berambut panjang sampai sebahu, ataukah mengikuti Nabi SAW dalam posisinya mengikuti kaumnya? Karena memang pakaian tersebut pakaian yang lumrah pada masyarakat ketika itu. Maka Nabi Syekh Utsaimin mentarjih yang benar adalah yang kedua. Nabi SAW menggunakan tersebut karena mengikuti kaumnya. Sepanjang itu bukan suatu dosa. Demikianlah kita gunakan pakaian yang biasa digunakan oleh masyarakat, sepanjang itu bukan dosa, sepanjang tidak melanggar syar'i. Maka kita katakan tidak termasuk sunnah kalau menggunakan gamis panjang, menggunakan imamah, kutrah pada dalam umumnya masyarakat Indonesia. Pada umumnya masyarakat Indonesia ini tidak termasuk sunnah, wallahu a'lam. Kalau kita ke Arab ini sunnah. Saya seorang imam di salah satu masjid. Banyak kebid'ahan yang biasa saya lakukan, tetapi saya belum bisa meninggalkannya karena makmum belum paham tentang kebid'ahan itu. Tetapi saya juga belum mampu menjelaskan kepada makmum. Apakah sebaiknya saya menjadi makmum saja? Karena kalau saya menjadi makmum, saya bisa meninggalkan kebid'ahan. Tidak mengapa, insyaallah ta'ala, lebih bagus menjadi makmum saja agar bisa meninggalkan kebid'ahan. Walaupun ketika menjadi imam tetap juga harus meninggalkan kebid'ahan tersebut tanpa peduli celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berbasa-basi dengan manusia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Nabi SAW telah mengingatkan, man ardan nasa bi sukhtillah waqtalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia agar orang-orang senang kepadanya, tidak mencelanya, agar dia tetap diangkat menjadi imam, menjadi tokoh masyarakat, tetapi dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Jadi tidak sepatutnya kita melakukan hal tersebut. Bahkan kalau bisa dilihat, ini adalah kesempatan. Saat kita menjadi imam, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Maka kalau di sini dikatakan saya belum mampu menjelaskan, kita berusaha untuk belajar. Kalau perlu menghafal dalil, menghafal ucapan-ucapan para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau memang belum mampu, seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala lebih bagus jangan menjadi imam. Kalau dengan menjadi imam terpaksa melakukan kebid'ahan, maka tidak boleh. Baik. Sekarang bagaimana cara memindahkan kuburan? Pertama harus dilihat dulu apa sebabnya memindahkan kuburan.
Kalau sebab syar'i tidak mengapa insyaallah taala, seperti karena dikuburkan di masjid harus dipindahkan. Syaratnya berhati-hati saja. Jangan sampai merusak atau mematahkan tulang-tulang mayit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya." Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Iya, ini tidak boleh. Termasuk miripkah dengan lafaz ya Fattah, ya Razzaq dari Bapak Supriyadi Cimanagas. Kalau dimaksudkan untuk berdoa, ya Fattah, ya Razzaq, maka boleh. Ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan mengucapkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq itu saja, ini anak tidak tahu dalilnya. Ya. Anak tidak tahu dalilnya. Baik, wallahu a'lam. Tapi kalau wirid itu yang berupa zikir, ya maksudnya yang biasa diucapkan, yang bagus adalah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di situ terkandung pujian dan sanjungan kepada Allah. Kalau ya Razzaq kan permintaan. Kita manggil, ya Allah ya Razzaq, wahai Razzaq, wahai Razzaq. Terus apa yang diminta? Kalau cuma itu yang diucapkan. Jadi kalau untuk berdoa tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Ustaz, apakah dosa kalau anak tidak menuruti kehendak orang tua karena mau dijodohkan dengan laki-laki pilihannya? Tapi orang tua itu melihat pada materinya saja. Katanya anak takut miskin, padahal si anak sudah punya pilihan yang baik dan agamanya baik. Tapi orang tuanya tidak merestui karena tidak kaya. Tentunya tidak boleh menikahi seseorang hanya karena materinya saja. Tetapi yang paling terpenting karena agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadfar bidzatid din, taribat yadak." Pilihlah yang agamanya bagus, engkau akan beruntung. Kalau orang tua memilih yang agamanya bagus juga kaya, nah ini lebih bagus diikuti, jangan ditentang. Tapi kalau memang terbukti agamanya tidak bagus, maka tidak apa-apa. Seorang anak perempuan itu menolak pilihan orang tuanya. Ini bukan suatu dosa. Ini bukan suatu dosa. Hatta walaupun orang itu bagus agamanya, tetapi dari sisi fisiknya wanitanya tidak mau, lalu dia menolak, itu juga tidak apa-apa. Bukan suatu dosa. Orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikahi pilihan orang tua. Dan kalau terjadi sengketa yang seperti ini hendaklah dibawa kepada hakim. Dibawa kepada hakim yang syar'i, hakim yang memutuskan, sehingga orang tua tunduk dengan keputusan hakim. Apa bacaan duduk di antara dua sujud yang sesuai sunnah? Di antaranya, Allahumma ghfirli. Apa Rabbi ghfirli, ighfirli. Rabbi ghfirli, ighfirli. Singkat. Atau yang lebih panjang, Allahumma, atau dengan lafaz Rabbi, Allahumma ghfirli, atau Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Bisa dilihat dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagai anak satu-satunya, saya sering dimarahi ibu karena jika datang waktu sholat, saya pergi dan kerjaan tertunda. Bolehkah sholat selalu di rumah dan diakhirkan karenanya? Kalau wanita, sholat di rumah lebih afdal. Dan tidak boleh diakhirkan kalau tidak ada suatu hal yang mendesak. Tapi kalau laki-laki harus sholat di masjid, wajib sholat di masjid. Mohon nasihat bagi anak sematawayang yang kewalahan membantu orang tua dan kesulitan mendalami urusan agama ataupun dunia, sementara belum dapat nikah. Nasihat kita untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin dalam berbakti kepada orang tua sebelum menikah. Ini subhanallah sebenarnya kesempatan yang sangat besar sebelum menikah untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun demikian tidak boleh untuk tidak menyisakan waktu untuk belajar agama. Ini kewajiban juga. Jadi tetap membantu orang tua, tetapi minta izin, harus ada waktu untuk belajar agama. Berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau memang tidak bisa sama sekali menghadiri majelis ilmu, manfaatkan semua sarana yang bisa. Buku-buku agama, kaset-kaset, radio dakwah salafiyah. Jadi manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Ini kesempatan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela, rajima antum rin, celaka seseorang yang mendapati orang tuanya masih hidup, walam yudkhilahul jannah, tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Yakni dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini amalan yang besar, ibadah yang besar. Dan tujuan dari menuntut ilmu agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka hendaklah pergunakan kesempatan selama belum nikah atau selama orang tua masih hidup untuk berbakti kepada mereka. Baik.
Apa yang dimaksud dengan syiar Islam? Apakah membaca salawat di kitab perjanjian itu termasuk syiar atau bid'ah? Termasuk bid'ah. Syiar Islam adalah yang berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Ini namanya syiar Islam, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak termasuk atau tidak berdasarkan Al-Quran was Sunnah, maka bukan syiar Islam, tetapi kebid'ahan. Dan salawat dalam kitab berjanji ini sampai pada derajat kesyirikan, bukan lagi kebid'ahan. Seperti dalam syair Burdah, kata Al-Busiri, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Dalam salawat di situ, salawat Busiri, karya Al-Busiri, wahai makhluk yang termulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah. Jelas syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam, meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab yang berjanji itu dicetak bersama dalam kitab Majmu'atul Maulid. Ustaz, bagaimana tayangan-tayangan TV seperti sulap dan hipnotis? Ini termasuk sihir. Minimal sihir mata, walaupun tidak sesuai hakikatnya, tapi sihir mata. Dan ini tercela. Seperti dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para tukang sihir itu mengkhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tongkat atau tali-tali yang mereka lemparkan itu bergerak. Padahal tidak demikian. Ini cuma sihir mata. Persis seperti yang terjadi di sulap. Ya. Dan hipnotis, kalau hipnotis tidak diragukan lagi, ini termasuk sihir. Termasuk sihir yang tercela. Tidak boleh melakukannya, tidak boleh menontonnya. Nah, ini sangat disayangkan. Ini termasuk kerusakan televisi, termasuk kerusakannya siapa namanya, Uya itu. Dan banyak penyihir ya, sekarang ini sudah berganti nama ya. Untuk menipu manusia mereka berganti nama. Diganti nama dengan apa? Dengan The Master atau magician atau ilusionis dan sebagainya. Ini hakikatnya dukun, sahir ya, tukang sihir. Walaupun mereka mengganti nama sama saja ya. Walaupun acaranya dibuat dengan nama-nama yang indah sama saja ya. Hakikatnya sama, sihir. Siapakah Syekh bin Baz itu? Apakah Syekh bin Baz termasuk tabi'in? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala belum lama meninggal dunia. Baru beberapa tahun kemarin. Beliau adalah mantan mufti Saudi Arabia ya. Mufti Makkah dan Madinah, bahkan mufti dunia. Dan diakui keilmuan beliau oleh kaum muslimin, terutama oleh para ulama. Diakui Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala salah seorang ulama besar di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bagaimana sikap istri yang suaminya dukun, sudah dinasihati malah marah-marah. Perbuatan kekufuran itu bisa merusak pernikahan. Dengan sendirinya, kalau salah seorang suami atau istri itu murtad, maka pernikahannya rusak. Artinya tidak sah lagi pernikahan. Maka ini berbahaya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, kalau seorang suami atau istri tidak bisa lagi dinasihati untuk diarahkan pada kebaikan, maka harus minta cerai. Karena sangat berpengaruh untuk masa depan. Ini parah. Baik, Allah alam. Kata suami, dulu waktu dapatin anak hasil pelet, dan kami menjalani rumah tangga selama 11 tahun. Apakah pernikahan kami sah? Ini perlu dirinci ya. Yang jadi masalah di sini, apakah menikahnya dalam keadaan sadar atau tidak? Walaupun awalnya dipelet, tapi ketika menikah sadar dia, sah pernikahannya. Tentu saja pelet itu termasuk sihir. Ya, sebagaimana pernah kita bahas, ini termasuk bentuk sihir yang diharamkan di dalam syariat. Tapi ketika menikah sadar atau tidak? Kalau sadar, ridho, maka sah pernikahan tersebut. Baik. Antara Imam Mahdi, Nabi Isa dan Dajjal, yang terlebih dulu ada yang mana? Dan Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi di negara mana? Apa Ustaz? Anak banyak bertanya biar anak semakin beriman kepada Allah. Yang lebih dulu adalah Imam Mahdi. Lalu kemudian munculnya Dajjal, lalu Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Adapun beliau turun di negara mana? Nabi Isa alaihissalam dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, beliau turun di sebelah timur Masjid Jami' Dimashq atau Damaskus sekarang. Ini beliau sebutkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahi, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ustaz, benarkah bersedekah dapat memberi ketenangan jiwa dan menambah rezeki? Baik, Qomi Lumbir. Tidak diragukan lagi, setiap perbuatan ketaatan kepada Allah dapat menenangkan jiwa
dan juga menambah rizki. Semua perbuatan ketaatan dan juga termasuk bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka zakat, ya, sedekah dalam bentuk zakat. Dengan itu engkau menyucikan mereka, engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang engkau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Allah akan ganti. Dan sudah dimaklumi apa yang Allah akan ganti lebih baik dari apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah, bahkan bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya setiap pagi ada 2 malaikat yang turun, masing-masing berdoa. Seorang di antaranya mengatakan, "Allahumma a'ti munfikan khalafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah gantinya. Satu lagi mengatakan, "Allahumma a'ti munsikan talafa." Ya Allah, berikan orang yang menahan sedekahnya kerusakan. Ini kerusakan pada hartanya. Bagaimana seperti ada jemaah tabligh, ada istilah keluar 3 hari, 40 hari, sampai 4 bulan. Apakah jemaah itu ada salahnya? Kalau ada amalan yang mana yang salah? Saya bingung, sebab amalannya sama dengan Ahlus Sunnah. Mohon jelaskan sekarang Pak Ustaz. Kesalahan jemaah tabligh itu sudah banyak diingatkan oleh para ulama, dan kesalahannya banyak. Kesalahannya dalam masalah akidah. Kalau kita cuma melihat mereka dari penampilan zahir atau baru bergabung 3 hari, ya, itu mungkin belum bisa terlihat penyimpangan akidahnya. Kalau sudah lama baru terlihat. Atau lihat di buku-bukunya, lihat di kitab-kitabnya yang mereka pernah tulis atau ditulis oleh tokoh-tokoh mereka. Itu banyak sekali penyimpangan. Di antaranya bayatnya kepada tarekat-tarekat sufiyah yang ada di India. Mungkin tidak semua orang Indonesia yang tahu masalah ini, tapi yang mereka yang di India tahu, ya, dan pernah dibayat kepadanya. Baik. Banyak sekali, ya, penyimpangan mereka. Dan keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini, kalau dianggap itu bagian dari syariat, maka itu tidak. Kalau cuma dianggap sebagai metode dakwah yang bisa dirubah kapan saja, ini tidak mengapa. Tapi kalau dianggap ini bagian dari syariat, harus seperti itu. Sehingga dalam sebulan kalau tidak keluar 3 hari, kurang afdal. Dalam setahun kalau tidak keluar 40 hari, kurang afdal. Dalam seumur hidup minimal harus sebulan, kata mereka. Ini nisab, kata istilah mereka ini nisab. Kalau nisab berarti mereka wajibkan. Termasuk kebid'ahan menentukan seperti ini yang tidak ditentukan oleh syariat. Bersamaan dengan itu mereka berdakwah tanpa ilmu. Hadis-hadis yang mereka ucapkan adalah hadis-hadis yang lemah, kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah khurafat. Itu banyak sekali tersebar di kalangan jemaah tabligh. Dan masih banyak lagi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Saya mau tanya, pada malam pertama sebelum hubungan suami istri sholat dulu, itu bagaimana? Apakah masyru'? Tolong hadisnya. Bukan pada malam pertama, ya, ketika menikah, setelah akad nikah. Iya. Artinya walaupun belum berhubungan suami istri, disyariatkan untuk sholat 2 rakaat antara suami dengan istrinya ini berdasarkan asar-asar yang sahih. Di antaranya ada asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Itu mereka mengatakan, "Idza dakhala 'alaika ahluk fasalli rak'atain thumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaik wa ta'awwadh bihi min syarrih thumma sya'nuka wa sya'nu ahlik." Mereka berwasiat kepada salah seorang tabi'in, kalau istrimu telah masuk, ini telah sah sebuah pernikahan, maka salatlah 2 rakaat. Lalu bermohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Lalu kemudian terserah, ya, mau melakukan apa. Ini mau berhubungan suami istri. Baik, ini pertama ketika bertemu dengan antara suami istri. Termasuk sunnah untuk sholat 2 rakaat. Baik. Setelah ini ada 3 pertanyaan. Semuanya dari akhwat dan ummahat, isinya sama. Minta diumumkan jadwal ta'lim untuk ummahat. Insyaallah ta'ala akan diumumkan oleh penyiar kondang kita Abu Abdullah Fikri. Tadi yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq, walhamdulillahirabbil alamin.